Nah, bagaimana di luar Ramadan untuk aktivitas non ibadah mahdhohnya juga bagaimana bisa minimal tidak terlalu anjlok, gitu ya. Dari performance kinerja amilnya, dari ketercapaian target dari masing-masing target personalnya dan lain sebagainya, bagaimana itu tidak down. Makanya mungkin manajemen juga harus membuat mekanisme agar efektivitas atau produktivitas amil-amil ini tidak hanya cukup tinggi di bulan Ramadan dan Kurban, tapi bagaimana di bulan-bulan 10 bulan yang lainnya itu juga mengalami produktivitas yang tinggi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, bertemu kembali dengan saya Melki Satria, tentunya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Nah, kita saat ini di segmen Bincang Mulia, tapi sebelum kita mulai bincang-bincang ini, silakan di subscribe, di like, dan juga di share konten ini, konten-konten di BMH TV, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih besar bersama-sama. Nah, saat ini sudah ada di samping saya Ketua Pengurus Baitul Mal Hidayatullah, ada Mas Firman. Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat, Alhamdulillah sehat. Ini semakin segar nih di bulan Syawal ya. Siap. Oke. Nah, ini kan di bulan Syawal nih ya Mas Firman ya. Memasuki bulan Syawal ini apa yang semestinya kita lakukan? Karena ya kita tahu Ramadan ini kan giroh kita ini wah semangat sekali. Bulan Syawal nih apakah kendor gitu ya. Ini gimana kita harusnya nih? Ya, terima kasih Mas Melki, sahabat BMH TV sekalian. Pertama, mungkin kalau di bulan Syawal ini yang masih memiliki orang tua, yang masih memiliki saudara dan lain sebagainya, kita bisa berkunjung dulu ke orang tua kita, mohon maaf dan lain sebagainya ya, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, bekas-bekas Ramadan ini diusahakan jangan sampai terhapus. Ya. Mas Melki mungkin sudah yang tadinya mungkin tiap hari tilawahnya baru setengah juz, pas Ramadan itu dikejar sampai mungkin bisa dapat berapa Mas Melki? 3 juz, 5 juz setiap hari? Ya, insya Allah. Kurang lebih segitu lah ya. Ya. Nah, bagaimana bekas-bekas itu kalau bisa dipertahankan, ya turun-turunnya minimal turun di 2 juz lah, atau paling kecil ya 1 juz lah per hari. Ya, gitu ya. minimal 1 juz ya per hari. Iya. Dan ketiga, karena ini adalah bulan Syawal, kita juga disunahkan untuk bagaimana bisa melakukan puasa Syawal. Gitu ya. Saya dulu biasa di kampung itu, Syawal pertama itu ramai pertama. Setelah itu puasa Syawal, nanti baru ada Lebaran kedua namanya, Lebaran besar, Lebaran Kupat kalau orang Jawa bilang. Baru di situ lebih euforianya lebih ramai lagi setelah Syawal. Jadi yang mungkin belum Syawalan, kita bisa mengejar waktu, masih ada waktu sampai akhir Syawal nanti. Nah, ini nih yang biasa ketunda-tunda nih Mas Firman nih. Wah, Syawal masih lama nih, nanti aja lah gitu ya. Begitu udah mau akhir baru tuh dikejar-kejar. Ya. Yang penting ada targetnya. Oh, ya, gitu. ada perencanaan. Oh, saya Syawalnya Senin Kamis saja, atau Senin Kamis Sabtu Ahad. Iya. Oke. Dari sisi keamilan nih, saya kan di Ramadan ini kan BMH punya banyak sekali program ya. Ada puluhan program dan juga penyaluran juga gencar sekali dilakukan di bulan Ramadan ini. Nah, seperti apa sih perjuangan para amil ini Mas Firman di lapangan gitu ya? Apa yang membedakan dengan ya bulan-bulan reguler yang seperti biasanya gitu? Ya. Baik. Pertama, saya ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh amil Baitul Mal Hidayatullah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang sudah berjibaku memberikan tenaganya, pikirannya, serta banyak dedikasi yang lain untuk bisa mensukseskan program-program BMH. Pertama, memberikan pelayanan kepada mustahik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada donatur juga, ya, bahkan mungkin sampai jaga sampai malam ya. Iya. Sampai jam 9, jam 10. Kemudian yang berdedikasi kepada mustahik juga bagaimana dia bisa memberikan layanan terbaik kepada mustahik, dari bingkisan yang diberikan dihantar sampai ke rumah, atau mereka harus berjibaku dengan berbagai macam hal
untuk bisa penyaluran ini benar-benar bisa diterima oleh yang berhak. Nah, pertama itu tadi. Yang kedua, karena Amil ini sudah cukup letih ya bekerja, kami berharap Allah bisa mengganti itu semua dengan pahala yang berlimpah. Di samping itu juga lembaga juga sudah memperhatikan hal tersebut ya, dengan berbagai macam support yang diberikan oleh para Amil. Nah, memang keberadaan Amil ini cukup dirasakan cukup membantu ya, bagi terutama lembaga zakat ya. Amil di lembaga zakat ini cukup membantu untuk bisa membantu meringankan beban kaum duafa ya. Bayangkan yang biasanya masyarakat itu harus berkumpul di tempat orang kaya, berjubel, ngantri, dan lain sebagainya. Ya. Desak-desakan deh biasanya. Sekarang mustahil nggak perlu seperti itu. Amil itu punya tugas untuk mendistribusikan. Maka harusnya Amil itu datang ke titik-titik di mana ada mustahik itu untuk bisa dibantu. Mustahik tidak perlu ngantri lagi, tidak perlu berkeringat, ya, tidak perlu kepanasan dan lain sebagainya. Mereka tinggal tunggu di rumah masing-masing untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang disiapkan oleh BMH melalui donatur-donatur BMH. Ini sangat luar biasa kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Amil. Iya, di beberapa video di BMH TV juga saya lihat itu banyak sekali program-program dan penyalurannya yang memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi menggunakan driver-driver ojek online diantar ke rumah-rumah jadi kepanjangan tangan Amil ya. Iya. Bisa juga. Luar biasa. Artinya ini memanfaatkan mitra sebagai pengantar barang ya. Iya. Jadi bukan hanya penerima manfaat, tapi para ojek online juga bisa ini ya, diberdayakan ya. Betul. Oke. Nah, ini fenomena ini apakah hanya di bulan Ramadan saja atau Ramadan sebelumnya seperti ini juga, Pak? Maksudnya kegiatan Amil memang padat seperti ini di bulan Ramadan? Memang di lembaga zakat itu aktivitas paling high ya untuk Amilnya hanya ada di dua waktu ya. Pertama di Ramadan, yang kedua di Idul Adha. Ini dua momen ini adalah momen yang cukup menyibukkan bagi para Amil, walaupun di luar waktu tersebut aktivitas Amil itu tetap ada ya, tapi intensitasnya tidak setinggi di 2 bulan ini. Setinggi di bulan Ramadan dan di bulan Idul Adha. Seperti itu. Walaupun proses pendayagunaan, proses pendampingan kepada mustahik dan lain sebagainya tetap berjalan, tapi intensitasnya tidak setinggi pada saat bulan Ramadan dan Idul Adha. Iya, karena ini bulan-bulannya kita beramal yang memberikan amal yang terbaik ya, karena pahalanya juga berlipat-lipat kali lipat. Nah, dengan kesibukan yang seperti ini, memangnya apakah semua orang bisa jadi Amil nih, Mas Firman? Atau Amil ini punya kriteria atau karakter tersendiri nih, Mas Firman, yang harus ada di jiwa Amil? Pertama dari lembaganya. Kalau lembaganya itu harus mendapatkan sertifikasi dari negara terlebih dahulu. Jadi kalau ada kepanitiaan di masjid. Banyak itu. Itu tidak masuk dalam kategori Amil. Panitia zakat ya. Tapi itu masuk dalam panitia zakat. Sehingga mereka panitia zakat itu tidak berhak untuk mengambil hak Amil seharusnya dari dana-dana yang dia himpun. Nah, yang kedua, memang profesionalitas Amil ini dituntut untuk dia terus mengembangkan kemampuannya. Makanya di lembaga-lembaga zakat, terutama di Baitul Mal Hidayatullah, itu harus ada sertifikasi Amil. Ya, Amil-Amil yang sudah tergabung di BMH 1, 2, 3 tahun sampai 4 tahun, maka lembaga mendorong kepada seluruh Amil untuk bagaimana bisa mengambil sertifikasi Amil. Ada 3 level tadi, sehingga dasar, menengah, dan advance ini bisa semua didapat oleh Amil-Amil BMH. Kalau setahun ini targetnya sih harusnya sudah 50% dari seluruh Amil BMH di Indonesia itu sudah tersertifikasi minimal Amil dasar terlebih dahulu. Karena dengan sertifikasi Amil dasar itu syarat-syarat untuk menjadi Amil yang profesional itu sudah ada di Amil dasar tersebut. Jadi bukan hanya sekedar sebagai status aja ya, tapi memang kompetensinya beliau juga harus ditingkatkan. Iya, oke, baik.
Nah, ini kan Ramadan sudah berakhir nih ya. Euforianya luar biasa dan pengalaman saya yakin pengalaman teman-teman di lapangan ini luar biasa, baik itu yang dari teman-teman funding, teman-teman penyaluran dan Amil dari divisi yang lainnya itu sangat luar biasa nih. Kalau mau cerita-cerita pengalaman Amil di bulan Ramadan seperti apa, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kita curhat-curhat di sini, siapa tahu nanti Pak Firman mendengarkan ya. Oke, nah ini dengan pengalaman yang luar biasa, aktivitas yang luar biasa, apalagi nih yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Jangan sampai nih, apalagi kan nanti mau masuk kurban nih, kurban juga euforianya luar biasa. Ini untuk mempertahankan euforianya nih, semangat dalam menghimpun donasi, menyalurkan donasi, ini apa nih Mas Firman? Mungkin bisa di-sharing lah ke para amil-amil di seluruh Indonesia. Ya, tadi sama seperti spirit ibadahnya di Ramadan, bagaimana spirit ibadah di luar spirit non ibadah di luar Ramadan itu juga bagaimana bisa kita serasikan gitu ya. Kalau misalnya Ramadan kemarin kita bisa sampai 35 juz untuk ibadahnya, sholat lailnya dari jam 1 sampai jam berapa biasanya di sini, jam 3 lewat jam 3. gitu ya. Nah, bagaimana di luar Ramadan untuk aktivitas non ibadah mahdhohnya juga bagaimana bisa minimal tidak terlalu anjlok gitu ya. Dari performance kinerja amilnya, dari ketercapaian target dari masing-masing target personalnya dan lain sebagainya, bagaimana itu tidak down. Makanya mungkin manajemen juga harus membuat sebuah peraturan, bukan aturan sih, membuat sebuah mekanisme agar efektivitas atau produktivitas amil-amil ini tidak hanya cukup tinggi di bulan Ramadan dan kurban, tapi bagaimana di bulan-bulan 10 bulan yang lainnya itu juga mengalami produktivitas yang tinggi. Oke. Yeah. Itu seperti apa sih kalau penerapannya di Amil BMH untuk menjaga kegiatan ibadahnya, walaupun ibadah ini pribadi ya, maksudnya, tapi upaya BMH untuk menjaga itu? Ya, memang karena ibadah ini sifatnya personal, tapi karena kita ada di sebuah lembaga amil zakat, yang notabene-nya ini sebenarnya adalah lembaga keuangan syariah nih masuknya ya. Jadi citra dari seorang amil itu akan memberikan citra juga terhadap lembaga. Makanya di Hidayatullah ini atau di BMH itu ada yang namanya GNH ya, Gerakan Nawafil Hidayatullah. Bagaimana seluruh amil itu harus melakukan aktivitas qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya minimal 1 juz, sholat berjamaah di masjid, silaturahim, dan infaknya itu bagaimana bisa terkontrol. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa spirit seperti ini itu juga memberikan dampak yang luar biasa kepada pergerakan sebuah lembaga ini. Jadi kalau seluruh amilnya itu memiliki spiritual yang sangat luar biasa, bisa dipastikan kinerja lembaga ini juga akan melejit sangat luar biasa. Insya Allah. Makanya kita ada itu proses, harus lapor, nanti di pihak SDM juga ada track-up itu efektivitas ibadah seluruh amil di Indonesia itu seperti apa sih, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, infaknya, dan lain sebagainya. Oke, jadi bukan hanya kita mengajak kebaikan, tapi kita juga mempraktekkan di dalam diri dan juga lembaga kita ya. Betul. Untuk spiritnya ini. Oke, luar biasa. Nah, ini kan ada penelitian nih bahwa mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling dermawan nomor 1 di dunia nih. Masih ya sampai sekarang nomor 1 ya? Masih. Dulunya beberapa tahun kemarin pernah bergeser. Sekarang naik lagi. Nah, ini fenomena Indonesia negara paling dermawan terasa nggak sih di lembaga BMH ini dari sisi fundingnya mungkin? Ya, mungkin predikat yang paling dermawan ini diukur, saya tidak tahu ya tingkat variabel pengukurannya seperti apa. Yang pasti target penghimpunan dana zakat di Indonesia itu belum maksimal. Masih di angka paling yang dikumpulkan Basnas itu di seluruh LAS yang ada bersama MZ-MZ-nya, bersama mitra zakatnya, atau kalau di Basnas itu nyebutnya UPZ-nya ya, dan lembaga zakat yang lain, itu belum sampai 20 triliun. Padahal targetnya itu bisa di angka 300-an triliun untuk Indonesia.
Itu sudah termasuk 20 triliun itu sudah termasuk bukan hanya zakat sebenarnya. Ada dana sosial kemanusiaan yang lain, ada kurban, ada infak dan lain sebagainya. Itu baru tercapai 20 triliun. Apakah sisanya ini yang 300-an triliun yang belum tercatat, belum terbukukan dengan baik ini karena masyarakat Indonesia lebih senang bersedekahnya atau berdonasinya secara sembunyi-sembunyi, ya, memberikan dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, wallahu alam. Tapi ketika ini juga sudah berjalan, itu sudah cukup baik. Bagaimana dengan tingkat kedermawanan ini juga bisa memberikan dampak perubahan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Oke. Jadi tetap donasinya tinggi, tapi untuk dari sisi nilai zakatnya masih cukup, masih belum mencapai target ya? Masih belum mencapai target. Oke. Mungkin faktornya mungkin ada ini, mungkin bisa di-share ya, faktor kenapa zakatnya masih belum tercapai sesuai yang ditargetkan. Apakah edukasinya? Bisa jadi pertama dari sisi kesadaran masyarakat. Ya. Walaupun 5 tahun terakhir ini sudah cukup ada perubahan yang cukup baik, ya, dari kesadaran masyarakat untuk berzakat dan untuk berderma gitu ya. Kita melihat tadi pernah juga saya melihat survei di sebuah laporan survei bahwa di Ramadan ini orang lebih banyak melakukan aktivitas apa sih dari 10 pertanyaan. Yang paling tinggi itu angka 80% itu adalah berinfak. Yang kedua buka bersama, yang ketiga beli baju baru dan lain sebagainya, itu urutan terbelakang. Tapi yang poin yang pertama yang paling tinggi mendapatkan nilai yang cukup tinggi, 80%-an itu adalah mereka lebih banyak berinfak. Artinya lebih banyak berderma, sedekah dan lain sebagainya. Itu di bulan-bulan Ramadan ini dibanding aktivitas-aktivitas yang lain tadi. Ada buka bersamanya, ada beli baju baru. Dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya ada peningkatan ya dari sisi zakat. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, potensi zakat ini juga kita berharap bisa terrealisasi dengan baik gitu ya. Dari total 300-an triliun, bisa jadi ini juga terkait dengan regulasi di negara kita, ya, yang belum memberikan benefit yang baik kepada orang-orang yang berbayar zakat. Bisa jadi juga karena masyarakat lebih banyak berdonasi di luar lembaga gitu ya, di luar lembaga zakat. Karena yang terhimpun di Basnas itu kan yang terakumulasi hanya lembaga-lembaga yang terdaftar, ya, dan bisa jadi masyarakat kita itu lebih banyak bersedekah langsung, ya, berzakat langsung ke Pak Kiainya. Saya sendiri dulu di desa ya, di kampung, kalau berzakat ya nitipnya ke Pak Kiai. Gitu. Sama, sekarang masih ada yang seperti itu? Masih ada juga. Iya, masih ada. Oke, nah ini kan setiap tahun sepertinya fenomena berubah-ubah ya. Dari 2019 muncul pandemi, 2020 juga, juga pandemi, dan sekarang ini kan fenomenanya berbeda lagi. Orang-orang sudah mulai mudik nih, Mas Imam. Nah, ini apa sih yang dirasakan BMH dengan perubahan-perubahan ini? Atau mungkin ada hal atau strategi yang dilakukan BMH nih untuk menyesuaikan ini semua? Memang secara rekapitulasi penghimpunan dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya di masa pandemi ya, 2020-2021, perolehan di Ramadan ini belum mencapai 80% dari tahun sebelumnya gitu ya. Artinya masih di bawah tahun sebelumnya. Apakah ini bentuk fenomena masyarakat yang mengalihkan dananya itu semua untuk persiapan di kampung, ya, mudik untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara di kampung, wallahu alam ya. Tapi ini kita ikuti saja, dan BMH tetap optimis untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada baik muzaki maupun kepada donatur, maupun kepada mustahik. Ya. Karena di pertengahan Ramadan juga penyalurannya juga sudah jor-joran sekali nih di seluruh Indonesia, sudah puluhan ribu penerima manfaat ya, Mas Maman ya. Oke, nah mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada amil-amil di seluruh Indonesia atas perjuangannya selama bulan Ramadan ini, dan juga siap untuk menyambut kurban ya, momentum kurban ya ke depannya. Silakan. Baik, saya sampaikan jazakumullah khair katsir kepada seluruh amil BMH di Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas dedikasinya yang sangat luar biasa
kepada lembaga ini dan juga dedikasinya kepada umat, pengorbanannya ya. Karena saya yakin banyak amil-amil BMH itu yang waktunya sudah dikorbankan ya. Yang biasanya pulangnya sore harus pulang jauh lebih malam, atau berangkatnya yang biasanya hanya setengah 7, jam 6 ini harus jauh lebih pagi lagi. Bahkan mungkin membutuhkan waktu tidak pulang ke rumah karena harus menyalurkan di pelosok-pelosok sana yang sulit dijangkau. Ini sangat luar biasa dan saya memberikan apresiasi dan doa semoga apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan, Allah balas dengan ganjaran yang jauh lebih baik lagi. Amin. Termasuk Mas Melki juga kan? Ya. Insya Allah. Dan harus berterima kasih kepada istri dan anak Amil yang betul. mengorbankan waktunya ya. Yang sudah merelakan ya, Iya, mengikhlaskan merelakan. suaminya untuk berjibaku membantu umat. Oke. Ya, mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat juga ya, dan juga perjuangan amil-amil di seluruh Indonesia yang luar biasa selama 30 hari di bulan Ramadan, dan ini harus bersiap-siap momentum kurban. Persiapannya mulai kapan ini Mas Firman? Sudah akhir Ramadan kemarin sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan ya. Kita siap untuk menyambut kurban dengan penuh semangat. Oke, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat, dan juga teman-teman dari Amil Baitul Mal Hidayatullah se-Indonesia bisa tetap semangat. Setelah Ramadan ada kurban, dan juga program-program reguler lainnya harus tetap kita syiarkan karena masih banyak yang membutuhkan dari para donatur-donatur dan juga tenaga para amil di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah apa yang kita lakukan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.